Muhammad Reza Berlimin. Perkenalkan, nama saya Sujana Syafira. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri Aziza. Halo, jadi kali ini saya akan membuat program aplikasi manajemen keuangan. Di sini saya sudah mencatat poin-poinnya. Yang pertama ada tambah pemasukan, lalu yang kedua ada tambah pengeluaran, lalu laporan keuangan, dan yang terakhir ada lihat total saldo. Lalu selanjutnya langsung saja kita membuat main menunya dulu, yaitu dev menu, lalu kita ketik print, kita tulis aplikasi manajemen keuangan. Kita tulis lagi print, kita tambahkan lagi satu lagi. Nah, ini kita copy aja poin-poin yang tadi, masukin di bawah, ditaruh di sini. Nah, ya. Lalu jangan lupa ini kita tambahkan tanda kutip, biar dia bisa di run. Ini kita kasih nomor aja. Mungkin yang terakhir kita tambahkan keluar kali ya, nomor 5 nya. Nomor 5 keluar. Nah, sudah. Ini taruh di sini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat conditional menu. Ketika kita pencet tambah pemasukan, nanti keluarnya apa, kita klik tambah pengeluaran, kita nanti keluarnya apa. Oke, pertama kita akan tulis pilih sama dengan dalam kurung input, lalu dalam kurung lagi pilih menu, dalam kurung 1 sampai 5. Sudah, di sini kita tambahkan titik 2. Oke. Jangan lupa di sini kita tambahkan tanda kutip. Nah, selanjutnya di sini kita tulis if pilih sama dengan 1, lalu elif pilih sama dengan 2. Oh iya, setelah if pilih ini di bawahnya kita tulis pas. Nah, ini jangan sampai lupa juga nih. Lalu ini juga ditulis pas. Nah, ini dari sini kita copy aja buat sampai nomor 5. Oke, sudah. Ini kita ganti nomor 3. Ini jadi 4. Ini jadi 5. Oke. Selanjutnya kita tulis di sini else. Salah. Else. Lalu kita bikin tulisnya di bawah print. Ini masukkan
antara pilihan 1 sampai 5. Oh, ini nggak usah di dalam kurung. Nah, ini aja. Lalu kita coba run ya. Kira-kira ada yang salah apa enggak nih? Oh, ada yang salah di atas, di sini. Bentar. Pilih menu. Oh, di sini ya salah. Kita coba run lagi. Oh, saya lupa tambahkan di akhir yaitu menu. Nah, ya kita coba run. Nah, sudah keluar kayak gini. Udah bisa berarti ya. Selanjutnya coba kita ganti yang nomor 5 ini menjadi print. Lalu kita ganti kata-katanya menjadi terima kasih sudah menggunakan aplikasi. Nah, di bawahnya salah saya. Di sini jangan lupa tanda kutip. Ini di bawahnya kita tulis quit. Di bawahnya kita tulis quit. Nah, gini. Coba kita ulang ya. Nah, kita tulis 5. Nah, sudah muncul. Oke, terima kasih. Teman-teman, jadi saya akan melanjutkan video codingan dari teman saya untuk tugas mata kuliah algoritma pemrograman. Setelah kita dapat data-data yang kayak gini, kita akan menambahkan tambah pemasukannya dan laporan keuangannya. Nah, untuk itu kita buat dulu data keuangannya seperti ini. Data keuangan kita akan menggunakan array kosong ya. Nah, kita akan menggunakan array kosong seperti ini. Nah, di sini karena kita mau nambah pemasukan dan laporan keuangannya atau kita menambahkan pengeluarannya, kita menggunakan data atau parameter yang sama ya. Contohnya kita akan menggunakan function seperti ini, f transaksi. Kita mau datanya seperti apa? Ada datanya tuh ada jenis, keterangan, dan jumlahnya. Oke, kayak gini. Nah, kita kan mau menggunakan tanggal ya. Kita juga menggunakan tanggal berapa untuk jenis dan keterangan ini. Kita di sini akan menggunakan library datetime ya. Kita akan menggunakan library datetime kayak gini. Datetime import datetime. Nah, sini kita sudah menggunakan kayak gini. Selanjutnya kita akan menggunakan datetime now. Nah, jadi kita akan tadi tanggal yang muncul nantinya akan menggunakan data tanggal hari ini. Selanjutnya kita masukin saja string formatting time-nya. Terus di sini kita menggunakan tahun, bulan, dan hari. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masukin data keuangan sama dengan data keuangan data keuangan karena kita akan menambahkan tadi ya, tambah pemasukan atau tambah pengeluarannya. Di sini kita menggunakan dictionary
seperti ini. Lalu kita masukin variabelnya seperti tadi, tanggal, keterangan, di sini, jenis. Lalu yang terakhir kita masukin jumlahnya. Nah, setelah kita dapat kayak gini, setelah kita dapat kayak gini, nah setelah data yang kita dapat kayak gini, setelah data yang kita buat, selanjutnya kita akan masukin inputannya di pilihan 3 dulu. Kita akan buat print data keuangannya ya. Nanti kalau misalkan dia pilih 3, jadi dia akan muncul data keuangannya. Nah, selanjutnya kita akan masukin di 1 tangannya, kita masukin input keterangan pemasukan seperti ini. Lalu jumlahnya, karena dia jumlah pasti menggunakan angka, jadi kita menggunakan integer. Input jumlah pemasukan seperti ini. Dan untuk transaksinya, dia jenisnya pemasukan, terus dia berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan dan jumlah. Oke, begini. Seperti ini ya. Nah, kita di sini akan buat ini dulu, biar dia looping atau berulang. Jadi kita menggunakan while to. Nah, begini. Percobaan ya. Aplikasi yang disebut keuangan. Kita pilih 1. Keterangan pemasukannya coba kita dapat dari pendapatannya. Jumlah pemasukannya misalkan kita dapat 300.000. Nah, kita sudah dapat datanya. Selanjutnya kita lihat dulu di laporan keuangannya. Nah, sudah muncul ya. Jadi tanggalnya 2025 bulan 6 tanggal 23, jenisnya memasukkan, keterangannya pendapatan jumlah 300.000. Tapi kalau kita tambah lagi pemasukannya, contohnya kita dapat dari kas, jumlah pemasukannya sekitar 900.000. Nah, kita dapat datanya, coba kita lihat di laporan keuangannya. Nah, kita dapat ya, ini data yang tadi di awal, dan ini data koma data yang tadi kedua. Kas jumlahnya sekitar 900.000. Oke, jadi kita dulu untuk kali ini. Oke teman-teman, melanjutkan video yang tadi. Di sini selanjutnya saya akan membuat di pilihan 2 ya. Ini sebenarnya ini sama aja, jadi kita copy aja, tapi nanti mungkin diganti ini nih ya, keterangan pemasukannya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kan tadi kan di nomor 2 itu ada tambah pengeluaran. Kalau di 1 itu tambah pemasukan. Di sini kita ganti aja keterangan pemasukannya menjadi keterangan pengeluaran. Dan di sini jumlahnya juga sama, kita ganti jadi jumlah pengeluaran. Dan di transaksinya kita ganti juga jadi pengeluaran. Nah, selanjutnya kita akan
kita akan merapihkan pilihan 3 ya, laporan keuangannya. Jadi ketika kita nanti pilih 3, ketika di print data keuangannya nggak langsung muncul data keuangan. Kita akan menggunakan formatting, teman. Kita akan menggunakan formatting agar datanya lebih rapih ya, seperti ini. Kita ini dulu aja, print. Teman-teman, laporan keuangan di backslash n seperti ini. Karena datanya akan lebih dari 1 ya, kemungkinan datanya akan lebih dari 1, jadi kita akan menggunakan looping. Contohnya seperti ini, for data in data keuangan, print, kita buat seperti ini. Terus kita masukkan data, terus kita masukin key-nya. Tadi key yang pertama itu ada tanggal, nah kayak gini, tanggal, nah kayak gini. Kita gunain ini, tanggal. Terus habis itu kita tutup, kita buka yang baru, data, kita masukin key yang kedua ya, jenisnya, lalu kita tutup lagi, kita masukin datanya lagi, kita pakai key-nya itu tangan, lalu kita tutup, lalu yang terakhir kita masukin di sini key-nya adalah, kita masukin jumlah ya, jumlah. Nah kurang lebih seperti ini, kita tutup. Nah coba kita masukin ulang ya, masukannya dari pendapatan, jumlah pemasukannya sekitar 300.000. Coba ada dapat datanya, kita data kedua dari kas, jumlah pemasukan kasnya sekitar 30.000. Kita tambah pengeluaran untuk coba kita tambahkan untuk beban gaji sekitar coba 150.000. Kita lihat laporan keuangannya. Nah ini udah muncul ya, jadi laporan keuangannya 2025, masukan pendapatan 1.000, pemasukannya kas 20.000, pengeluaran beban gaji sekitar 150.000. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, yang kemarin ini kita udah ada laporan keuangannya. Di sini udah ada, ini masih resi yang lama ya, jadi masih berantakan. Terus di sini udah ada tahun, bulan, sama hari, sama tanggal. Di sini juga ada tipenya, ada pemasukan, pengeluaran. Terus di sini ada keterangannya pendapat, kas, sama beban gaji. Terus di sini ada nominal atau jumlah. Habis itu coba kita tambahin lagi pengeluarannya. Kita ketik 2, misalnya pengeluarannya beli laptop, terus seharga 3 juta. Nah di sini habis itu kita lihat lagi laporan keuangannya. Nah di sini masih sama nih, masih pakai resi yang lama, terus juga masih berantakan. Nah di sini masih sama ya, jadi terus ada tipenya juga, tipe pemasukan, pengeluaran, sama pengeluaran. Nah habis itu kita bakal rapihin nih, biar ininya rapi. Kita sebelum itu kita hitung dulu butuh berapa. Di sini kira-kira 11 atau 11 lah ya, 11. Kita pakainya 15 aja di jenis. Kita taruh di jenis nih. Kita pakainya ditaruh di jenis 15 karena dia rata tengah, kita pakai ini. Nah
Habis itu keterangannya kita pakein 30 kali ya. 30 karena dia mau rata kiri, kita pakainya yang ini. Nah, terus untuk di nominal atau jumlahnya kita pakai di 10 aja kali ya. Kita samain aja kayak jenisnya, dia pakai rata tengah. Nah, habis itu kita coba running ulang lagi. Kita running ulang. Terus kita coba satu pemasukan, misalnya kita pemasukannya pendapatannya misalnya 5 juta. Nah, kita masukin lagi pendapatannya, ketik 1, misalnya pendapatan kita kasnya itu kita 500.000. Nah, habis itu kita tambahin ke pengeluarannya nih, kita ketik 2. Habis itu kita misalnya pengeluarannya kita beli sushi seharga 300.000. Nah, kalau gitu kita tambahin lagi nih pengeluarannya, kita ketik 2. Habis itu misalnya pengeluarannya gajinya misalnya 500.000. Nah, kalau udah gini kita coba lihat laporan keuangannya, kita ketik 3. Nah, udah gini, udah rapi. Nah, udah berjarak-jarak, sudah rapi. Di sini ada tahun, bulan, tanggal. Terus di sini ada tipenya, pemasukan, pengeluaran. Terus ini juga ada keterangannya, pendapatan, terus kas, sushi, gaji. Terus di sini juga ada jumlahnya. Nah, sudah gitu, ini sudah selesai. Nah, kalau gitu bisa diakhiri dengan tanda ini. Saya sudah pakai tandanya, jadi saya contohin lagi pakai tanda ini biar lebih rapi. Nah, jadi belakangnya sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menjelaskan salah satu fitur penting di dalam aplikasi manajemen keuangan ini, yaitu menu pada nomor 4, yaitu lihat total saldo. Ini ketika kita pilih angka 4 di menu utama, maka program akan masuk ke dalam elif pilih 4 ini, teman-teman. Setelah masuk nih ke elif pilih 4, kita pertama-tama buat variabel saldo yang nilainya 0. Ini dia, ini 0. Selanjutnya dia pakai for data in. Kalau jenis transaksinya itu pemasukan, maka dia ditambah. Kalau jenis transaksinya itu pengeluaran, maka dikurang dari saldo. Selanjutnya, jadi kita bisa tahu sisa uang kita itu dari sini, teman-teman, dari print total saldo saat ini. Jadi langsung aja kita coba ya. Misalkan kita buat pemasukan dulu nih, teman-teman. Jenis pemasukannya misalkan gaji, enter, jumlah pemasukannya misalkan 1 juta. Selanjutnya kita masukkan pengeluaran. Kita misalkan pengeluarannya jajan kita berapa ya? 80.000. Selanjutnya enter, kita pilih 3, laporan keuangan. Enter. Laporan keuangannya itu
ada tanggalnya nih teman-teman, ada tanggalnya, ini tanggalnya, ada tanggalnya, terus ada jenisnya pemasukan, itu keterangannya gaji, jumlahnya 1 juta rupiah. Ini nomor 3, yaitu laporan keuangan. Kita coba buat ke total saldo teman-teman. Kita masukin menu 4, kita pencet enter. Nah, saldo saya saat ini adalah 920.000. Jadi gitu ya teman-teman, buat pakai aplikasi manajemen keuangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.